Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Septiniana Namestau. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan ekosistem. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apa sih pengertian ekosistem? Pengertian ekosistem adalah suatu tempat yang saling memberi dan saling menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan komponen ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Untuk komponen biotik terdiri atas tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan untuk komponen abiotik terdiri atas batu, tanah, air, dan juga sungai. Pada ekosistem, hubungan interaksi tidak cuma terjadi antar makhluk hidup saja, juga terjadi antara makhluk hidup dan tak hidup. Hubungannya sangatlah erat. Dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Contohnya, kerusakan ekosistem karena kegiatan manusia, yaitu pemakaian pestisida untuk pertanian, membuang sampah dan limbah industri secara sembarangan, misalnya di sungai. Kegiatan membuang sampah dan limbah industri di sungai dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sungai karena makhluk hidup yang berada di sungai akan menjadi terhambat bahkan menjadi punah. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan akan menyebabkan matinya mikroba, di mana fungsi mikroba adalah bertugas untuk menguraikan sisa hewan atau tumbuhan untuk menjadi humus. Apabila mikroba mati, maka hewan atau tumbuhan tidak dapat diurai. Akibatnya adalah tanaman akan menjadi kekurangan nutrisi dan akhirnya akan mati. Untuk peran mikroba sangatlah perlu di dalam ekosistem. Ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Contohnya, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Misalnya, untuk perabot rumah tangga, contohnya saja perabot rumah tangga yang memakai kayu, yaitu meja kayu, kursi kayu, dan juga sebagainya. Kegiatan manusia dan populasi tumbuhan. Usaha yang dilakukan dalam rangka melestarikan hutan, yaitu menebang hutan dengan cara tetap dan terkendali, yaitu dengan tebang pilih, reboisasi hutan atau penanaman hutan kembali, dengan membuat cagar alam, dan juga mengembangbiakan tumbuhan yang langka dalam menggunakan bioteknologi. Ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia. Hewan dan manfaatnya bagi manusia. Memanfaatkan dari hewan dapat diambil dagingnya, kulitnya, tulangnya, ataupun bisa diambil tenaganya. Contohnya saja kegiatan manusia dalam rangka memanfaatkan hewan yang bisa mengakibatkan tergantungnya keseimbangan ekosistem, yaitu pemburuan liar. Sebagai contoh, pemburuan liar adalah memburu ular, diambil kulitnya, dipakai untuk tas, ikat pinggang, dan yang lainnya. Contoh lainnya dari kegiatan manusia dalam rangka memanfaatkan hewan yang bisa mengakibatkan tergantungnya keseimbangan ekosistem adalah memburu gajah untuk diambil gadingnya yang dipakai untuk membuat keris dan sebagainya. Selain gajah, pemburu juga terjadi pada badak untuk diambil celuknya. Ada pula hewan yang diburu karena hobinya, misalnya saja pemburuan terhadap berbagai jenis burung, contohnya saja cendrawasih, kakatua jembul kuning, dan sebagainya. Kegiatan manusia dan populasi hewan. Ekosistem pada hutan akan terganggu apabila hewan-hewan yang ada di hutan atau di dalam hutan diburu terus, sehingga perlu adanya pelestarian supaya tidak mengalami kepunahan. Langkah yang bisa diambil dengan pembuatan suaka marga satwa. Dengan demikian, hewan-hewan dapat lestari. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.